Jadi kenapa ada chapter? Karena komunitas kita ini kapasitasnya nasional, artinya di seluruh Indonesia ada. Once you look HPIC will grow in your blood. Kita kerap kali membicarakan tentang brotherhood no limit dan semacamnya. Tapi pada kenyataannya sudah pakai helm, sarung tangan, pelindung sikut dan lutut, sepatu, tapi dia lupa, dia tidak cerdas secara emosional dan mental. Selamat datang di Power Project di segmen Temu Komunitas. Terima kasih. Hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kita mulai dari perkenalan diri, perlu nggak ya? Perkenalan diri dulu, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Rahmat Pitstop, tapi di komunitas saya lebih dikenal dengan Rahmat. Saya kesibukan saya nih. Iya. Kesibukan saya akhir-akhir ini sebagai peternak lele dan cacing. Saya tergabung di komunitas Honda Versa Indonesia Club chapter Makassar. Jadi kenapa ada chapter? Karena komunitas kita ini kapasitasnya nasional dan sudah berbadan hukum. Di Makassarnya atau di Indonesia? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi HPIC itu sudah berbadan hukum dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi, terus berapa jumlah member yang ada nih untuk HPIC Makassar? Untuk member registrasi di Makassar itu sudah ada 42 orang, tapi ya kita tahu lah, komunitas itu kan terdiri dari orang-orang berbeda latar belakang. Jadi mungkin setiap kopdar kita cuma ada 11 orang, 7 orang, tapi tidak apa-apa. Yang kita penting tetap kopdar. Yang penting kita tetap kopdar. Itu yang saya banggakan dari teman-teman HPIC Makassar. Orang yang lama tetap solid, orang baru pun tidak mau kalah solid. Jadi once you look HPIC will grow in your blood. Nah, terus untuk chapter, ini kan tadi katanya chapter ya di seluruh Indonesia. Chapternya nih ada di mana aja sih, Pak? Pusat chapternya dulu deh. Pusat chapternya adanya di mana? Terus setelah itu chapternya udah ada di mana aja? Untuk pusatnya, mohon maaf Pak kalau saya salah sebut. Pusat chapternya tuh kalau setahu saya itu ada di Surabaya. Dan kalau di Sulawesi tuh, di Sulawesi sendiri tuh ada kita di Makassar. Terus cuma itu. di Sulawesi cuma ada di Makassar. Kalau Pulau Jawa? Pulau Jawa hampir semua hampir merata. Per kabupaten malah ada kayaknya. Tapi chapter pusatnya ini di Surabaya. Berarti pertama terbentuk ini HPIC itu dari Surabaya. Surabaya. Kira-kira kenapa Pak? Tahu sejarahnya nggak? Untuk sejarahnya saya kurang tahu sebenarnya. Bapak ini anak klubnya apa bukan, Pak? Karena kita sesama pengguna motor Versa, Honda Versa itu memang sangat ingin berkomunitas, tapi kita tidak tahu komunitas apa ini yang ada di Versa. Nah, awalnya itu ada komunitas VRCI, Versa Rider Club Indonesia, dan ada HPIC. Nah, jadi saya tuh pada awalnya cuma berlima dulu, meminta izin kepada sepuh yang di Jawa untuk mendirikan HPIC di Makassar. Nah, akhirnya pada tanggal berapa ya? 2014 lah ya. Pada tahun 2014 akhirnya disetujui dan kita membentuk HPIC Makassar. Yang awalnya 5 orang. Yang awalnya 5 orang. Nah, dalam semua komunitas itu kan biasanya pada sounding kalau brotherhood, persaudaraan tanpa batas. Nah, kalau untuk Bapak sendiri, arti persaudaraan dalam dunia klub motor itu apa? Kalau menurut saya pribadi, nah ini yang sempat jadi dilema di saya. Kita
kita kerap kali membicarakan tentang brotherhood no limit dan semacamnya. Tapi pada kenyataannya bukan cuma pada saat kita di jalan atau mungkin ada hajatan-hajatan apa begitu. Ya. Kita itu seolah-olah memalingkan wajah dari saudara-saudara bikers yang lain. Kenapa fenomena sekarang banyak yang seperti acuh? Apakah itu Siapa itu ya terus? Ada perasaan oh saya motor kecil mungkin agak malu main dengan motor besar. Iya. Saya motor sport mungkin agak malu main dengan motor naked atau motor matic. Sebenarnya tidak begitu, mungkin itu cuma perasaan-perasaan saja lah. Yeah. Kami di HPIC tetap menerima, tetap merangkul siapa saja. Pernah itu pengalaman seperti itu. Kita lagi ke Malino, ada rombongan Vespa di jalan lagi mogok. Nah, kita juga singgah, kita temani anak-anak Vespa itu sampai motornya selesai bisa jalan lagi. Kita berangkat sama-sama sampai Malino. Dan itu lokasinya tidak dekat dan waktu itu memang malam. Jadi kita lebih memilih berangkat sama-sama demi keamanan. Padahal sebenarnya yang kayak gitu itu yang dibilang persaudaraan itu kan. Ya begitulah persaudaraan di dunia motor, kalau menurut saya sih ya harusnya ya begitu, Pak. Harus saling tolong menolong dan motor nggak apa ya, harus begitu. Baguslah. Pertanyaan selanjutnya, ini seberapa erat kekeluargaan yang ada di dalam HPIC? Karena kan kalau 2014 sekarang udah 2020 berarti udah 6 tahun. Harusnya tarikat keluargaannya udah erat banget gitu kan. Kira-kira seberapa erat kekeluargaan yang ada di HPIC? Saya mungkin bisa mengatakan rasa kekeluargaan kita di HPIC Makassar itu erat sekali. Ya. Misalnya saja ada keluarga HPIC yang lagi bermasalah di mana, kita ke situ, kita bantu kasih solusi. Ya. Tapi dalam artian kita juga tidak terlalu banyak campur tangan ke dalam masalahnya. Kita kasih saja arahan, kita kasih saja solusi bagaimana memecahkan masalahnya toh. Dari sudut pandang kita. Ya, kita kasih semangat. Ya. Berarti memang kekeluargaan yang ada di HPIC erat banget ya. Harusnya karena udah 6 tahun kan. Ya begitulah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kegiatan apa aja yang udah pernah dilakuin selama HPIC Makassar berdiri ini, kegiatan apa aja yang udah pernah dilakuin? Kalau kegiatan sama lah seperti komunitas-komunitas lain. Tapi pasti kita family touring, karena kan kita rata-rata berkeluarga kecuali saya. Maksudnya kita juga pernah bakso, bantu anak panti, seperti itu lah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam organisasi itu kan pasti ada struktural kan, ada strukturnya, ada ketua, ada wakil ketua, ada ini segala macam kan. Nah, untuk di HPIC sendiri, apakah struktural itu penting gitu loh untuk HPIC? Penting juga sebenarnya, tapi saya melihat kalau kita di HPIC Makassar ada masalah sedikit, kita lebih memilih diselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Nah, struktur ini kita fungsikan sebagai relnya HPIC Makassar. Jadi kita tetap menjaga HPIC Makassar ini tetap berjalan di rel yang ada, dan berpatokan ke ADART dan dikawal oleh struktural itu. Ya, member-member yang pegang jabatan. Member-member yang pegang jabatan itu yang menahkodai HPIC Makassar. Apakah setiap member yang pegang jabatan itu udah bekerja sesuai harapan apa belum? Sebagai sekretaris umum harusnya Bapak tahu lah ini. Kalau saya menilai keluarga saya yang di HPIC Makassar ini sudah bekerja berjalan sesuai dengan tracknya masing-masing, sudah bagus. Kalaupun memang ada penurunan kinerja itu tidak masalah, karena kan kita manusia. Kita bukan makhluk yang selamanya akan sempurna. Kita juga punya kesalahan. Ya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kembali lagi di Dorces Show. Oke. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir nih ya. Setiap komunitas itu kan selalu juga meneriakkan lapor keselamatan jalan. Ya nggak usah touring lah, rolling aja. Nggak mau barisannya diputus. Kalau ada perempatan ditutup, jalanan yang satunya palangnya yang nggak searah sama mereka biar lewat duluan gitu. Kalau saya dulu mikirnya sih mungkin karena rombongan banyak dan kecepatan tinggi, jadi harus seperti itu. Tapi ternyata
dengan kecepatan tinggi aja bawa motor ngebut aja kita udah menyalahi aturan kan, maksudnya melebihi batas kecepatan itu kan udah menyalahi aturan. Nah, untuk Bapak apa arti safety riding itu? Safety riding menurut saya itu adalah berkendara dengan cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Karena kita bisa berkendara dengan baik tapi belum tentu cerdas. Iya. Maksud saya cerdas di sini cerdas secara mental dan emosi. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus saling menghormati sesama pengguna jalan. Betul. Kenapa saya tadi bilang cerdas secara emosi dan mental? Karena banyak orang-orang yang outfitnya sudah bagus, sudah lengkap, sudah pakai helm, sarung tangan, pelindung sikut dan lutut, sepatu, tapi dia lupa, dia tidak cerdas secara emosional dan mental. Mungkin karena terpancing sedikit oleh katakanlah penduduk daerah situ kalau lagi touring toh, yang tidak sengaja mungkin kebetulan masuk. Kalau saya bilang sudah biarkanlah saja toh, masuk untuk beberapa kilo saja, karena toh juga pasti mereka akan mengerti, oh ini rombongan touring toh, nanti mereka pasti mundur pelan-pelan sendiri. Terus mental. Nah ini yang banyak nih, mungkin keasikan bawa motor dalam kecepatan tinggi, akhirnya jebol ke mentalnya karena keasikan. Entah itu dia kecelakaan di jalan kah atau apalah. Saya harapnya teman-teman bisa mengaplikasikan pelajaran safety riding yang sudah diajarkan di berbagai organisasi dengan baik di lapangan. Riding biasa saja kita harus betul-betul menerapkan, karena pengguna jalan kan bukan cuma kita, ada pejalan kaki, ada pemotor lain atau pengendara mobil, ada juga Pak Beca, ada yang sepeda, yang ada yang sepeda. Jadi kalau kita melanggar kaidah di jalan, berarti kita merebut hak orang lain sebagai pengguna jalan, seperti itu. Oke, habis ini nggak boleh tambahin Pak? Apa itu? Jawabannya nggak boleh ditambahin, udah cukup. Cukup. Saya Bapak, pusing juga menjawab ini. Tadi Bapak yang minta syuting. Oh iya. Oke, Bapak, ini pertanyaannya sudah habis Pak. Tapi di PAU Project itu setiap teko ada namanya cangkir. game. Oh game, aduh, saya kira ada cangkirnya. Amplopnya tidak ada Pak. Oke, gamesnya adalah rapid question. Waduh, apa itu? Jadi Bapak nanti saya kasih satu pernyataan, Bapak menjelaskan. Oke? Oke. Yang pertama, helm. Nggak usah mikir Pak. Ulang. Yang pertama, arogan. Tidak baik. Iya. Kedua, ladybug. Cantik Bu. Mantap. Yang ketiga, modifikasi. Tidak hedon juga tidak apa-apa, yang penting keadaan nyaman. Karena modifikasi itu kan sebenarnya jadi panjang nih. Iya. Yang keempat, adventure atau sport. Adventure. Yang kelima, terakhir, Yamaha. Bison. Itu yang terlintas, Bison. Oke Bapak, terima kasih sudah mau datang di PAU Project di segmen Temu Komunitas. Terima kasih untuk AVC sudah mau jadi bintang tamu kita hari ini. Semoga AVC semakin solid, jaya selalu, tetap bertumbuh besar sampai 2, 3, 4 dekade. Amin. Dan membernya ada di mana-mana. Sampai terima ketemu kasih lagi. Dan PAU Project pamit, sampai jumpa. Hai, sekarang kita ada di Lolai. Lolai ini kota